Mata bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi bagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Secara khusus ibadah online yang dilaksanakan pada hari Minggu 17 Januari 2021 pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, namun kita satu di dalam doa untuk supaya Tuhan memimpin kita dan memberkati kita dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Hari-hari kami lewati dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terlebih kami boleh memasuki hari yang ke-17 di tahun yang baru ini ya Tuhan, di tahun 2021, untuk kami merenungkan akan kebaikan Tuhan dan bahkan juga berkat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berkati setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing dalam mereka menyaksikan akan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51 dengan tema berjalan bersama Kristus, gereja menjadi saksi bagi dunia. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Ayat 46 kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan akan bagian firman Tuhan ini seperti tema yang tadi sudah saya katakan, berjalan bersama Kristus, gereja menjadi saksi bagi dunia. Sebuah kata bijak mengatakan Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Dalam hidup ini ternyata tidak ada yang dapat kita banggakan. Diri kita, keahlian, ataupun ilmu pengetahuan, kekuatan, pekerjaan, kedudukan ataupun jabatan, harta atau kekayaan dan lain-lain yang ada di dalam hidup kita, kecuali kedaulatan, kekuasaan, kemuliaan dan kasih karunia Allah. Manusia sering keliru dalam hal melihat, memilih, menilai, memutuskan sesuatu hal, baik benda ataupun barang, apalagi tentang diri seseorang. Manusia selalu melihat dari latar belakang kehidupan pribadi atau keluarga dan tempat tinggal. Ketika Filipus menyaksikan tentang Yesus kepada Natanael, seketika itu juga Natanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kita dapat melihat dalam
1 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-46. Hal ini adalah merupakan fakta yang selalu mempengaruhi kehidupan manusia. Bukan hal lahiriah atau duniawi yang mempengaruhi dasar iman percaya kita kepada Yesus sehingga kita mau mengikut Dia, tapi oleh kuasa dan kasih-Nya yang dinyatakan melalui pekerjaan atau pelayanannya. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik sekali ketika kita melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita melihat masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Mungkin kita pandai merangkai kata-kata saat bersaksi di depan jemaat, tapi sesungguhnya kita belum sepenuhnya menjadikan hidup kita benar-benar sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi banyak orang Kristen pandai bersaksi, tetapi tidak menjadikan hidupnya sebagai saksi. Menjadi saksi bukan dengan perkataan semata-mata, tapi harus melalui kehidupan kita secara nyata. Jadi orang lain dapat melihat kehidupan Kristen itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Ucapan dan perbuatan kita selaras, tidak ada perbedaan. Dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam akan kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang saksi pastinya akan sangat antusias untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar tentang pengalaman hidupnya di dalam Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui hidupnya. Jika kekristenan kita biasa-biasa saja dan kita jauh berbeda dengan orang dunia, maka kita pun akan mengalami kesulitan bersaksi. Karena menjadi saksi berarti iman dan juga nilai-nilai kebenaran Kristus tidak disembunyikan, tetapi justru dinyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan dalam hidup kita hari lepas hari. Belajar dari teks, kita menemukan bahwa orang yang telah berjumpa dengan Kristus memiliki tanggung jawab untuk membagikan pengalaman perjumpaan tersebut kepada orang lain, atau yang biasa kita katakan bersaksi. Hal ini sekaligus dalam hidup kita mengingatkan kita akan tugas panggilan gereja, bahwa untuk bersekutu atau koinonia, untuk melayani atau diakonia, untuk bersaksi ataupun yang biasa kita sebut yaitu marturia. Bukankah gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus sehingga meninggalkan kehidupan lama dan kemudian diutus kembali untuk bersaksi bagi dunia? Apa yang dilakukan oleh Filipus adalah contoh kehidupan murid yang bersaksi. Filipus tidak menyimpan perjumpaannya dengan Kristus, melainkan berbagi dan bersaksi bagi Nathanael. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-45. Kita lihat dalam ayat 45 demikian bunyi firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Sebagai umat Tuhan seringkali kita melalaikan akan tugas kita yang paling penting, dan kita berpikir bahwa apabila telah terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja itu sudah cukup, itu sudah diberikan di dalam hidup kita. Padahal ada suatu tugas yang sangat mendasar sekali dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan Allah, sebagai murid Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, dan juga sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang harus kita lakukan yakni pergi menjadi saksi Kristus itu sendiri. Yaitu yang pertama, menyaksikan kepada banyak orang apa yang sudah Yesus perbuat terhadap diri kita, atau apa yang
sampai pada hari ini. Dan yang kedua, menyaksikan karya dan kasih Kristus kepada orang-orang yang berada di luar gereja. Menyaksikan dengan apa yang menjadi bagian kehidupan kita untuk menjadi kesaksian yang nyata kepada mereka yang belum mengenal akan Kristus. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena menjadi saksi Kristus adalah kehidupan gereja dan gaya hidup orang percaya. Dan menjadi saksi Kristus bukan pilihan, tetapi menjadi satu keharusan di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 6 ciri gereja yang menjadi saksi Kristus. Yang pertama, gereja hidup dalam keteladanan akan Kristus di dalam setiap yang dilakukan. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 dan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Dan yang kedua, di dalam gereja tumbuh persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, dan 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Fokus kepada perkara yang di atas, yaitu ada 2 bagian hal penting. Fokus kepada perkara yang di atas, yaitu menanggalkan akan egoisme dan egosentrisme di segala aspek akan kehidupan kita. Baik kita berdiri sebagai orang tua, baik kita berdiri sebagai orang muda di tengah-tengah kehidupan kita, baik kita berdiri dalam kehidupan pekerjaan kita, maupun kita berdiri sebagai seorang mahasiswa di tengah-tengah pendidikan kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fokus kepada perkara yang di atas. Yang bagian kedua adalah memikirkan segala sesuatu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan dan menanggalkan akan keinginan duniawi. Ciri yang keempat yaitu telah mengalami akan kasih Kristus. Dan ciri yang kelima yaitu hidup di dalam kasih Kristus itu sendiri. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Serta ciri yang keenam yaitu berbicara tentang mengekspresikan akan gaya hidup yang baru. Setelah kita sudah menjadi bagian akan kehidupan di dalam Kristus, maka kehidupan kita tentunya bukan lagi kehidupan yang lama, tapi kehidupan kita, kehidupan yang baru, yaitu terus menjadi saksi di tengah-tengah apa yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga orang lain boleh melihat bukan hanya perkataan kita, tetapi sikap hidup kita mencerminkan bahwa saudara dan saya adalah saksi Kristus atau surat-surat Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai orang Kristen bukan hidup yang sembarangan, bukan hidup yang ala kadarnya, melainkan hidup yang sesuai dengan Kristus, berpadangan dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita banyak orang melihat menjadi takut. Takut bukan kepada diri kita, tapi takut menjadi takut dan percaya kepada Kristus, yaitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka juga. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan kita pada firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana gereja harus bersikap, bagaimana gereja yang dikatakan gereja yaitu berjalan bersama Kristus, berjalan bersama Kristus untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Gereja tentu harus aktif dalam berdiakonia. Gereja juga harus aktif dalam berkoinonia, karena itu adalah panggilan yang jelas dalam kehidupan gereja. Namun tentunya tidak boleh mengabaikan pentingnya, yaitu bermarturia, yang artinya bersaksi di tengah-tengah dunia ini bahwa Kristus telah menyelamatkan saudara, bahwa Kristus telah memenangkan kita, telah memilih kita menjadi bagian akan umat pilihan Allah.
Gereja ditugaskan untuk meneruskan semangat pemberitaan sehingga banyak orang dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus. Gereja yang telah berjumpa dengan berjalan mengiring Kristus melalui ekspresi kehidupan rohani yang nyata, dan gereja yang kokoh dalam koinonia akan memiliki daya dorong untuk melakukan berbagai diakonia, berbagai karya diakonia, sehingga kemudian mampu menghasilkan berbagai karya marturia yang efektif. Sinergi seperti ini dapat menjadi gambaran tentang gereja yang berjalan bersama Kristus dan menjadi saksi bagi dunia. Kita akan membaca bagian firman Tuhan untuk nas pembimbing kita pada pagi hari ini dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita buka Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian bunyi firman Tuhan, dan demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjalan bersama Kristus. Gereja menjadi saksi bagi dunia. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami yang dikatakan menjadi bagian di dalamnya, yaitu gereja, dan kami siap untuk menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan berkati kami, mulai kami dari pribadi kami, keluarga kami, bahkan persekutuan kami, bahkan terlebih besar yaitu gereja di mana kami ada di dalamnya, untuk menjadi saksi bahwa kami telah bertemu dan berjumpa dengan Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami menyatakan bahwa tidak ada jalan lain sampai menuju kepada Bapa kalau tidak hanya melalui Yesus Kristus yang kami sembah. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Untuk setiap Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan akan bagian penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, berkati mereka sehingga mereka siap untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.